Astaga, COVID-19. Hai saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya, Purwanto. Saya akan berbagi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran. Ayo kita simak. Pembelajaran di sekolah saat ini berhenti total. Siapapun tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Di mana-mana, semuanya menerapkan pembelajaran jarak jauh. Saya terkejut. Mungkin Anda pun juga kaget. Tidak menyangka bahwa akan terjadi hal seperti ini. Tak terbayangkan sebelumnya. Namun, kita tetap harus menjalankan kewajiban sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Masih ada yang bisa kita lakukan dalam menjalankan pembelajaran pada situasi pandemi kali ini. Ayo kita coba laksanakan. Yang pertama, akses ke sumber belajar. Marilah kita ajak teman-teman pendidik untuk selalu mengumpulkan, mengoleksi, mengkurasi konten dari berbagai sumber. Sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita banyak sekali. Saya harapkan teman-teman bisa mengoleksi konten kelas dunia. Konten dalam bentuk video, bacaan, apapun, multimedia, menyediakan berbagai sumber belajar yang beraneka adalah tugas yang sangat mengasihkan bagi seorang pendidik. Juga manfaatkan Wi-Fi atau akses internet. Temukanlah konten-konten yang benar-benar cespleng yang bisa membuat anak-anak belajarnya menjadi lebih cepat. Yang kedua, teman-teman harus mengelola pembelajaran jarak jauh. Bagaimana caranya melalui pembelajaran jarak jauh tetap memberikan pengalaman yang kaya kepada semua anak didik kita? Suka tidak suka, mau tidak mau, teman-teman harus bersiap menghadapi masa yang panjang seperti ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Karena itu dalamilah yang namanya distance learning, dan memang untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini teman-teman memerlukan dukungan dari pimpinan, dari Pemda, agar juga teman-teman pendidik bisa melayani seluruh siswa dengan sangat baik. Kemudian teman-teman harus berani bergeser menggunakan pembelajaran jarak jauh ini dengan kalau perlu trial and error. Meskipun kelihatannya sulit, tetapi kalau bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik, bisa dilakukan yang terbaik. Jadilah teman-teman tutor yang bermakna bagi peserta didik dan kelolalah PJJ dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, yang ketiga, teman-teman masih bisa melakukan suatu aktivitas yang namanya menghubungkan semua siswa. Karena itu, teman-teman wajib mengenali setiap anak didik, dan hal ini terkait dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Satu persatu kita bisa tahu, memperhatikan adanya kesenjangan atau digital divide antara anak-anak kita itu. Ada yang mungkin sudah maju karena punya infrastruktur, fasilitas yang lebih, ada yang tertinggal. Kita harus tahu itu. Ajak mereka untuk berbagi pengalaman dengan temannya. Jadi menghubungkan siswa dengan siswa,
siswa dengan konten dan dengan Anda sendiri adalah tugas yang harus Anda lakukan, dan Anda harus memberikan bimbingan setiap siswa bagaimana caranya belajar yang baik, juga bimbing mereka untuk bekerja sendiri, bekerja berdua, atau bekerja secara berkelompok. Yang berikutnya, yang keempat, lakukanlah suatu aktivitas mempelajari tentang model pembelajaran virtual saat ini. Anda harus mau mencari tutorial tentang penggunaan aplikasi. Jadi tidak ada salahnya Anda ikuti tutorial tentang penggunaan bermacam-macam learning tools. Kalau masih sulit, tanyalah kepada sejawat, minta saran dari teman-teman, atasan, dan juga konsultasikan dengan para ahli. Learning tool seperti YouTube, Khan Academy, Quizizz adalah sebagian yang menawarkan kemudahan untuk Anda. Ada juga rumah belajar, televisi edukasi, dan masih ada ratusan top learning tool atau aplikasi yang bisa juga Anda lirik, Anda gunakan. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua setiap minggu. Cobalah Anda lakukan aktivitas berbicara dengan orang tua tentang apa yang harus dibaca, dimainkan, didengarkan oleh anak didik Anda sambil tetap aman di rumah. Anda harus memastikan bahwa anak-anak tetap beraktivitas dan menjalankan kewajibannya. Berikan apresiasi dan motivasi kepada orang tua, dan pastikan bahwa setiap orang tua itu punya perhatian pada anaknya. Dan kalau Anda menemukan ada orang tua yang bagus dalam membimbing anaknya belajar di rumah, cari mereka itu dan temukan. Lalu bagi pengalamannya dengan orang tua yang lainnya. Yang terakhir, berkolaborasilah dengan PTP untuk mengembangkan model-model pembelajaran mutakhir. Teman-teman pengembang teknologi pembelajaran mempunyai tugas mengembangkan media dan juga model-model pembelajaran inovatif. Diskusikanlah dengan mereka tentang pembelajaran saat ini yang cocok, atau juga nanti dan di masa depan. Yang terakhir, saya harap Anda bersedia berkolaborasi dengan teman-teman pengembang teknologi pembelajaran untuk mendiskusikan tentang model-model pembelajaran yang tepat saat ini, nanti, atau di masa depan yang mungkin bisa kita persiapkan dari sekarang. Sekali lagi, silakan berkolaborasi dengan teman-teman pengembang teknologi pembelajaran atau PTP. Mereka adalah tenaga kependidikan sejawat Bapak Ibu. Baiklah teman-teman, itulah beberapa tips yang saya berikan untuk teman-teman dalam menghadapi badai COVID-19 ini. Anda masih bisa melakukan banyak hal untuk membelajarkan anak didik Anda. Selamat mencoba dan sukses untuk Anda.